anak-anak, selamat pagi. Ibu bapak, selamat pagi. Kita jumpa kembali di hari ini ya. Tuhan terima kasih kita diberi udara yang cerah dan tanaman-tanaman yang serba indah. Terima kasih pula kita bisa berjumpa anak-anak. Tema belajar kita hari ini adalah tentang tanaman. Ibu Anna sekarang berada di Taman Pendidikan Edward Michaelis, yaitu berada di Yayasan Penyelenggaraan Ilahi Indonesia, tempat belajar anak-anak. Yuk, ada apa di sini? Kita mau belajar ya anak-anak ya mengenai tanaman ya. Sebelumnya kita mau berdoa dulu anak-anak. Sikap doa yang baik ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus yang baik, berkatilah anak-anakmu di rumah. Amin. Bapak Edward Michaelis, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih anak-anak, doanya sudah baik sekali. Kita mau lanjut ke pembelajaran yang lain ya. Mau ikut anak-anak? Ada apa di sini? Oke, siap ya? Mari anak-anak kita berjalan-jalan di Taman Edward Michaelis. Kita kan mau bedah tentang tanaman. Tanaman itu ada tanaman buah, tanaman sayur, tanaman obat, dan tanaman hias. Sekarang di dekat Ibu Anna ini ada pohon apa? Siapa yang tahu? Ya, ini adalah pohon pepaya. Termasuk jenis apa anak-anak? Ya, buah-buahan. Yang dipegang Ibu Anna ini apa anak-anak? Ya, betul, batang. Nah, kalau yang ini apa anak-anak? Ya, ini daun. Daunnya warna apa anak-anak? Ya, kuning. Berarti daunnya sudah tua. Ada juga daunnya yang berwarna hijau ya anak-anak ya. Nah, terus yang paling atas coba anak-anak bisa lihat tuh, yang warna kuning. Nah, itu adalah bunga anak-anak ya. Lalu yang bulat-bulatnya itu adalah buah. Ya, anak-anak, buah pepaya. Siapa yang suka makan buah pepaya? Ya, bagus sekali anak-anak. Daunnya bisa dimasak untuk lalap. Buahnya juga banyak mengandung vitamin C, vitamin A. Bagus untuk kesehatan tubuh anak-anak ya. Oke anak-anak. Nah, kalau ini bacanya apa? Betul, batang. Apa anak-anak? Batang, betul ya. Kalau yang ini bacanya apa? Daun ya. Ini bagian-bagian dari tanaman. Ada juga yang di atas tuh, bunga. Selain bunga, ada juga buah ya anak-anak ya. Nah, supaya batang ini kuat, di paling bawah itu ada apa? Tapi tidak terlihat, nanti ibu guru akan memberikan tahu tentang tanaman yang lain ya. Yang paling bawah ini supaya kuat namanya akar. Apa anak-anak? Akar. Nah, tulisannya seperti ini. Apa anak-anak? Akar ya. Nah, terima kasih anak-anak. Kita akan belajar di tumbuh-tumbuhan yang lain ya. Ya, anak-anak, barusan kita belajar tentang pohon pepaya. Sekarang kita mau melihat tanaman buah yang lainnya. Siap anak-anak? Yuk, supaya badannya kuat, kita mau meloncat 2 kaki bersama-sama. Ikuti ibu guru ya. 1, sampai hitung. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cara engklek. Sekarang kita sudah sampai di tanaman-tanaman yang bagus. Nih anak-anak, ini adalah tanaman stroberi. Apa anak-anak? Stroberi. Siapa di rumah yang punya stroberi? Asik ya anak-anak ya. Nah, ibu guru kasih tahu nih anak-anak. Dari tanaman stroberi
Ini namanya apa? Hebat, daun. Yang ini batang, bagus. Yang ini nih anak-anak, ada yang warnanya apa? Merah. Ini namanya buah stroberi. Ya anak-anak, nih ini juga ada. Ya, terus kalau yang di paling bawah itu namanya akar. Kita lihat akarnya seperti apa ya anak-anak. Nih, ibu guru pinjam tuh. Akarnya seperti ini, adanya di dalam tanah. Ini tanaman stroberi yang masih kecil anak-anak ya. Nah, coba siapa yang bisa permainan acak kata, acak huruf, membuat kata akar. Nih, A, E, R, A. Siapa yang bisa susun jadi kata akar? Siapa? Wah, bagus sekali. Nah, depannya huruf apa anak-anak? A, betul. Terus yang kedua? A, betul. Yang ketiga? Nah, bukan yang ini ya anak-anak ya. Betul. Yang mana? Oh, bagus yang ini. Nah, ya. Nah, A. Nah, terus yang terakhir huruf apa? R, bagus. Jadi dibacanya akar yang hidupnya di bawah tanah. Ya anak-anak ya. Nih baca sekali lagi apa? Akar. Ih hebat anak-anak udah pintar membaca. Oke kita lanjut lagi ya ke tumbuh-tumbuhan yang lain. Ya, anak-anak tadi sudah berjalan-jalan ke kebun stroberi ya, ke taman stroberi. Sekarang kita mau ke taman buah jeruk, anak-anak. Siapa yang di rumah juga punya tanaman jeruk? Oke, ya di sini anak-anak ada tanaman jeruk, bagus sekali. Nih ada buahnya. Buahnya warna apa? Ya, kuning ya, ke orange-orange-nan. Terus, wah jatuh anak-anak. Buahnya bagus sekali jatuh karena sudah tua ini anak-anak ya. Dan ada juga yang masih hijau. Ini namanya masih muda anak-anak ya. Anak-anak jeruk ini banyak sekali mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh anak-anak. Sama tanaman jeruk juga mempunyai apa nih? Daun, betul. Yang ini batang, betul. Terus ada juga bunganya anak-anak yang putih nih. Ini bunganya anak-anak. Tuh ya, warnanya putih. Ya, besar atau kecil anak-anak bunganya? Ya, kecil nanti setelah berbunga akhirnya menjadi buah ya. Lalu yang ini namanya batang ya. Terus yang paling bawah di dalam tanah itu namanya akar. Jeruk ini macam-macam anak-anak. Ada jeruk nipis, tuh warnanya hijau. Ada jeruk lemon. Ya, ini untuk jus juga enak anak-anak. Ada jeruk sambal, jeruk limau anak-anak. Ya, ada juga jeruk manis yang dikupas langsung bisa dimakan anak-anak ya. Nah, sekarang anak-anak boleh nih ibu guru punya tulisan, silakan baca ya. Yang ini apa? Akar, bagus. Yang ini apa? Batang. Ih, pintar sekali anak-anak. Ya. Yang ini apa? Daun. Ih, hebat anak-anak sudah pintar membaca ya. Yang ini bunga. Bagus ya, bunga. Yang ini apa kata-katanya? Buah.
Nah, ini semua bagian-bagian dari tanaman ya anak-anak. Tanaman itu diciptakan oleh siapa? Tuhan. Pintar ya. Nah, anak-anak mau menghitung nih. Buah jeruknya ada berapa? Mau? Coba ibu guru pindahkan ke sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul ya anak-anak, inilah angka 9. Pintar semua anak-anak ya, anak-anak hebat, anak-anak TK Maria Bintang Laut, luar biasa. Kita tepuk tangan semuanya. Terima kasih anak-anak. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, hari ini kembali berjumpa dengan Ibu Patris untuk belajar. Belajarnya tentang apa? Tentang tanaman. Hari ini anak-anak, tema pembelajaran kita adalah tanaman. Tanaman itu siapa yang ciptakan? Tuhan. Benar, tanaman yang ada di sekitar kita anak-anak, Tuhan yang beri, Tuhan yang ciptakan. Nah, anak-anak, tanaman itu macam-macam ya. Ada beberapa jenis. Jenisnya apa saja? Nih, di samping Ibu Patri sebelah kiri, di sebelah kanan. Ada apa di sini ya? Ada bunga. Benar anak-anak. Jadi, Ibu Patri di sini akan memperkenalkan tentang tanaman hias atau tanaman bunga. Anak-anak tahu tidak? Di samping Ibu Patris ini apa namanya? Bunga, betul. Benar, ini bunga. Bunga apa ya? Ada yang tahu? Bunga anggrek. Benar anak-anak. Mami punya di rumah bunga anggrek. Ya, siapa yang ciptakan bunga anggrek ini? Tuhan. Nah, siapa yang di rumah punya tanaman bunga anak-anak? Atau mami punya tanaman bunga? Nanti anak-anak bantu ya. Tanaman itu diapakan? Dipelihara. Bagaimana caranya? Disiram, ya benar. Nah anak-anak, tanaman hias atau tanaman bunga itu jenisnya macam-macam. Salah satunya ini, ada bunga anggrek. Lalu ada lagi anak-anak, Ibu Patris akan sebutkan. Bunganya warnanya putih, kecil. Ya, apa itu? Yang biasa bunganya dipakai di teh. Apa? Bunga melati. Betul, benar, itu bunga melati. Jadinya tehnya harum ya anak-anak. Lalu ada lagi, ada tanaman batangnya itu ada yang tinggi, ada yang pendek. Batangnya berduri anak-anak, tapi bunganya itu begitu bagus. Biasanya kalau Cici atau Koko sedang melakukan wisuda, ada hadiah bunga itu. Apa ya? Bunga mawar. Betul, bunga mawar. Nih anak-anak, anak-anak di rumah punya tanaman apa? Oh, punya tanaman bunga soka. Ada kuping gajah juga ya. Bagus. Anak-anak, luar biasa. Nanti pelihara tanaman itu, bunga-bunga itu pelihara dengan disiram setiap hari. Anak-anak,
tentang tanaman hias Ibu Patris cukup sampai di sini. Tidak lupa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah berikan tanaman hias kepada anak-anak dan juga kepada mama ya. Anak-anak, coba perhatikan ibu guru punya keranjang. Di dalam keranjang ini berisikan apa ya? Di dalam keranjang ada apa saja? Coba ibu tunjukkan nih, apa coba? Kemudian ini pas. Lalu yang panjang-panjang ini. Lalu ada ini juga. Kemudian ada ini. Ini satu lagi. Apa coba anak-anak? Apa namanya? Sayuran, betul. Anak-anak, tanaman itu juga ada jenis sayur-sayuran. Nah, anak-anak kita perkenalkan. Yang putih ini apa namanya? Ini adalah tanaman yang berbentuk umbi. Namanya, ada yang tahu? Lobak. Anak-anak, ini sayur lobak, ya. Lobak warnanya putih. Ini adanya di dalam sana. Kemudian lagi yang warnanya oranye. Coba anak-anak pasti tahu apa itu? Wortel, benar anak-anak. Di sini adalah tanaman sayur wortel. Ini pun tumbuh di dalam tanah. Satu lagi sayuran yang ada di dalam tanah umbi, anak-anak bisa dibuatkan oleh mama, digoreng. Apa coba? Kentang, benar. Anak-anak hebat, luar biasa. Lalu ini loh yang biasa dibuat jus. Apa itu? Tomat. Anak-anak, ini termasuk buah tapi juga dia bisa untuk pelengkap sayuran. Nah, anak-anak, di taman pembelajaran S2 itu ada juga di taman sayur-sayuran. Anak-anak ingin tahu? Saya juga akan letakkan panjangnya. Di sini lihat. Di sini ada, tuh anak-anak, ada cengek, ya. Ini cabai rawit. Cabai rawit yang suka, anak-anak suka belum ya? Ini tanaman cabai rawit. Lalu di samping cabai rawit ada serawung. Kalau bahasa Sundanya itu serawung. Kalau bahasa Indonesianya segera sih semanggi. Indonesia seperti semanggi ya anak-anak ya. Lalu samping sini lihat anak-anak ada sayur apa ya? Dulu akan tahu supaya anak-anak tahu ya. Coba tuh, nah ini kangkung. Ini kangkung. Ada anak-anak sayur kangkung. Jadi Patris letakkan ini kemudian di sini anak-anak. Di sini ada tanaman sayur juga. Nih warnanya hijau kemerah-merahan ya. Ada beberapa. Tuh. Ini apa coba? Hampir sama dengan ini anak-anak. Loh, hampir sama dengan ini. Apa? Bayam. Sayuran bayam. Tanaman sayur bayam. Diletakkan di sini. Kemudian di sana yang timbul begitu banyak. Ada yang tahu? Mungkin anak-anak tidak kenal dengan tanaman sayur ini ya. Ini disebutkan sayur apa coba? Kenikir anak-anak. Kenikir. Ini daunnya kalau direbus, dibuat lalap atau dibuat lotek. Harum anak-anak. Jadi sayuran yang ada di rumah pembelajaran itu begitu banyak. Tadi ada bunga, ada juga buah. Ya, semua tanaman sayur ini siapa yang ciptakan? Tuhan, benar. Semua ini pemberian Tuhan. Jadi anak-anak bersyukur, berterima kasihlah kepada Tuhan bahwa Tuhan begitu baik memberikan semua yang dibutuhkan oleh setiap orang. Anak-anak, ada yang menanam sayur di rumah? Ibu Patris mau bertanya, siapa yang susah makan sayur? Ada tidak? Kalau anak-anak belum suka sayur, usahakan mulai sekarang
makan sayur. Supaya apa? Badannya menjadi kuat. Lihat, Ibu Patis juga badannya besar. Anak-anak supaya sehat, badannya tumbuh besar. Makan sayur, karena sayur itu banyak seratnya. Jadi kalau anak-anak banyak makan sayur, untuk buang air besar itu tidak kesulitan, tidak akan sakit. Anak-anak tidak lupa bersyukur kepada Tuhan atas semua ciptaannya. Anak-anak, pembelajaran kita tentang tanaman ya. Tanaman di sekitar kita yang diciptakan Tuhan biasanya menghasilkan sampah, benar. Banyak daun-daun kering yang berjatuhan. Tapi anak-anak, daun-daun kering yang sepertinya sampah itu bermanfaat. Untuk apa? Ibu guru akan mengajak anak-anak untuk menggunakan daun-daun kering yang tidak terpakai tapi bisa dipakai. Apa itu? Anak-anak, di sini ibu punya daun yang sudah jatuh. Ya. Ini daun puring namanya. Akan dibuat ikan. Dibuat ikan seperti apa ya? Anak-anak, untuk membuat ikan dari daun yang sudah jatuh ini tentunya membutuhkan alat-alat. Alat-alat apa saja? Di sini sudah ada karton untuk menempelkan nanti daunnya. Kemudian ada double tip supaya nanti daunnya ini bisa melekat dengan kencang anak-anak ya. Kemudian juga membutuhkan gunting dan pisau. Kenapa ibu guru membutuhkan gunting dan pisau? Supaya apa yang ingin dibentuk bisa kita lakukan anak-anak ya. Nah, kemudian juga ada spidol ya. Lalu ada ranting kering. Ini ranting kering kecil tetapi berguna. Anak-anak, Ibu Patris akan memulai untuk membuat ikan ya dari daun puring. Nih anak-anak, langkah pertama, karton sudah disiapkan yang warnanya kuning. Lalu belakang daun, ini depannya, ini belakangnya, kita tempel menggunakan double tip. Begini ya anak-anak ya. Double tipnya kita ambil, tempelkan di sini. Satu lagi, tempelkan di sini. Kemudian kita cabut. Anak-anak, karena bentuk ikannya akan kita tempel. Lihat. Tuh. Sudah seperti ikan ya. Anak-anak biasanya kalau hewan itu untuk melihat membutuhkan apa? Mata, benar. Ibu Patris punya daun kering yang warnanya kehitam-hitaman. Untuk buat apa? Tadi untuk membuat mata. Jadi anak-anak, ibu gunakan guntingnya. Akan buat mata untuk ikan. Matanya bentuknya apa anak-anak? Bulat, benar matanya. Ibu Patris akan bentuk bulat. Tuh, lihat, sudah ya. Lalu ditempel double tip kembali. Nih, matanya di sini anak-anak tuh. Matanya, ya. Lihat. Lalu biasanya kalau ikan hidupnya di mana? Di air. Ibu Patris akan gambarkan airnya. Biasanya kalau air itu pakai warna biru ya. Tapi Ibu Patris punyanya hitam, tidak apa-apa ya anak-anak ya. Ibu Patris akan buatkan airnya bergelombang seperti ini. Tuh, anak-anak. Nih, sederhana ya. Tuh, anak-anak tuh. Ini mulutnya, mulut ikannya. Nih, anak-anak. Daun kering yang sudah jatuh. Lihat, sudah jadi ikan di air. Bagus. Nanti anak-anak boleh ya. Satu lagi, Ibu Patris punya satu lagi. Anak-anak, tanaman itu kan tadi ada jenis bunga ya. Ibu Patris akan buat bunga anak-anak. Lihat. Selain kalau bunga di taman atau di kebun, pasangannya apa hewan ada yang suka dengan bunga? Apa itu? Kupu-kupu, benar. Ibu Patris akan buat kupu-kupunya. Ini anak-anak tahu tidak ini daun apa?
Ini adalah daun dari daun stroberi yang sudah kering, yang sudah jatuh. Ibu akan bentuk menjadi kupu-kupu. Seperti apa ya? Lihat, ada kupu-kupu terbang. Lihat anak-anak ya. 2 daun akan ibu satukan. Sudah ditempel dengan double tip ya anak-anak. Lihat. Nih, ibu lepas double tipnya. Kemudian ibu tempelkan di sini. Satu lagi anak-anak, sayap kupu-kupunya. Ya, sayap kupu-kupunya. Ceritanya kupu-kupunya itu terbang. Dan ini dari ranting yang kering, ibu akan buatkan badannya. Ibu sudah tempel double tip, lalu ibu lepas double tipnya, ibu tempelkan di sini. Tuh, anak-anak, kupu-kupunya sudah kelihatan ya. Biasanya di kepala kupu-kupu ada sungut, ada sungutnya. Ibu Patris buatkan sungutnya. Anak-anak, tuh sungut dari kupu-kupunya ya. Nah, supaya kelihatan badannya ibu buat belang-belang. Nanti anak-anak boleh lihat ya. Kemudian kalau kupu-kupu biasanya datang kemana ya? Hingga pada bunga. Ibu Patris pun akan buatkan bunganya. Anak-anak, ini ada daun ini anak-anak. Tapi aneh ya anak-anak ya. Daunnya berwarna merah. Ini bukan bunga anak-anak, ini daun yang sudah jatuh. Ini adalah daun kastuba. Yang biasanya tuh kalau Natal tiba, itu ada di rumah-rumah atau di gereja buat hiasan di altar. Di sana dipasang kastuba. Ada hijau, ada merah. Ini yang sudah kering. Anak-anak, ibu akan susun menjadi bunga. Ya. Nih, sama anak-anak, belakangnya semua ditempel double tip. Ibu akan lepaskan satu-satu. Ibu susun supaya jadi bentuk bunga. Anak-anak bebas, nanti boleh jalan-jalan di kebunnya anak-anak atau di tamannya anak-anak, ambil daun-daun kering. Nah, mari ya anak-anak ya. Tuh, anak-anak, bagus sekali loh. Tuhan itu begitu luar biasa ya. Apapun Tuhan boleh ciptakan. Nih anak-anak, tuh bunganya sudah selesai. Lalu biasanya di tengah-tengah itu ada putiknya, ada benang sarinya. Ini juga Ibu Patris ambil bunga yang sudah kering, yang sudah jatuh, ibu pungut, lalu ibu tempel double tip. Ini anak-anak ya, supaya nempel nanti untuk diletakkan di tengahnya. Tuh, seperti ini. Nah, anak-anak, bunga dan kupu-kupunya Ibu Patris sudah selesai. Bagus bukan? Tadi ikannya. Ya. Lalu yang kedua, bunganya dan kupu-kupu. Bagus anak-anak. Anak-anak boleh coba. Anak-anak boleh manfaatkan benda-benda yang ada di sekitar anak-anak untuk berkreativitas. Anak-anak luar biasa, anak-anak berjuang. Anak-anak, dari tadi anak-anak telah belajar berbagai macam tanaman. Anak-anak sudah mengenal tanaman buah, tanaman sayur, tanaman apa ya kali ini yang akan Ibu sampaikan dan perkenalkan anak-anak. Ibu akan memperkenalkan beberapa macam tanaman obat. Nah, salah satunya ini. Nah, anak-anak pernah mengenal nggak tanaman ini? Tanaman ini namanya mengkudu. Nah, biasanya juga disebut tanaman pace. Ini dia buahnya, ya, yang sempat diambil. Nah,
Biasanya mengkudu ini diolah menjadi jus. Diambil airnya, kegunaannya untuk menghilangkan bakteri di dalam tubuh kita. Jadi ada tanaman yang berguna ya, namanya mengkudu. Nah, yuk Ibu kenalkan lagi ada tanaman yang lain yang ada di sekitar anak-anak. Namanya jahe. Ya, jahe ini banyak macamnya anak-anak. Ada jahe yang warna putih, ada jahe yang merah. Kegunaannya, ingin tahu? Nah, anak-anak sekarang kan musim dingin ya, musim hujan. Agar tubuh anak-anak panas atau hangat, bisa digunakan untuk campuran membuat minuman hangat. Tapi anak-anak, serap ini ya batangnya diambil ya ke batang. Nah, batangnya untuk bisa digunakan ini anak-anak batangnya. Dipotong-potong, kemudian dihancurkan, diberi air sedikit, menjadi cairan daun sereh untuk dioles di sini, di tangan, untuk menghindarkan anak-anak dari gigitan nyamuk atau serangga yang lainnya. Jadi mengurangi gatal-gatal. Nah, bagus juga ya. Ayo, anak-anak lihat lagi. Ini ibu punya jahe merah. Ini jahe merah anak-anak. Jahe merah ini yang diambil adalah bagian akarnya. Nanti ini akan membesar menjadi jahe merah untuk tanaman obat juga yang dipakai menghangatkan badan. Ya, nanti kita akan sama-sama membuatnya. Tapi hari ini Ibu Guru perkenalkan dulu tanamannya. Nah, lihat lagi yang lainnya. Ini anak-anak tanaman binahong. Tanaman ini merambat biasanya, ya. Nah, Ibu Luki boleh petik satu. Tuhan sudah menciptakan berbagai macam tanaman obat. Ini bisa digunakan untuk kalau anak-anak mengalami bengkak kena gigit serangga misalnya. Ini bisa diremas dulu, tapi jangan lupa dicuci ya. Diremas dulu, kemudian ditempelkan, maka akan mengurangi bengkak pada tangan atau kaki anak-anak. Nah, untuk tanaman obat, Ibu Guru perkenalkan seperti ini, ya. Jadi, anak-anak silahkan menanam di sekitar rumah anak-anak. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan dan mengingat tanaman obat yang hari ini Ibu Guru perkenalkan kepada anak-anak. Anak-anak, tadi kita sudah belajar melihat, mengamati tanaman obat. Sekarang, mari kita sama-sama membuat minuman hangat dari tanaman obat yang sudah kita amati tadi. Yuk, kita lihat bahan-bahannya dulu. Minuman ini sangat berguna buat memanaskan bagian tubuh kita supaya terasa hangat. Apalagi sekarang musim hujan ya anak-anak. Yuk kita lihat bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat minuman hangat. Minuman sehat dari jahe, ada serai atau sereh, kemudian boleh menggunakan gula merah secukupnya. Ya, nah anak-anak sebelum membuat sesuatu yang hendak kita makan atau kita minum, boleh menggunakan sarung tangan plastik agar makanan yang akan kita buat atau minuman yang kita buat
tetap bersih ya. Nah, anak-anak boleh diambil sereh atau serainya. Ini sudah digeprek supaya sari-sari dari tanaman serai bisa diserap atau bisa bercampur dengan air. Nah, kita potong dulu ya. Dipotong, hati-hati menggunakan pisau ya. Anak-anak kalau membuat sesuatu boleh dibantu oleh mama ya. Dimasukkan ke dalam gelas, kemudian dicampur dengan potongan jahe. Nih, hati-hati memotongnya. Tipis-tipis saja, sesuai selera. Mau pedas sekali, jahenya boleh banyak. Tidak terlalu pedas, boleh dikurangi ya. Nah, ibu guru potong secukupnya. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas. Apakah mau pakai gula? Boleh. Ibu guru sudah siapkan gula merah. Secukupnya saja ya. 1, 2. Supaya mudah larut, gula merahnya dipotong-potong dulu ya. Kemudian masukkan air panas yang telah disiapkan. Masukkan ke dalam gelas, hati-hati. Nah, wow, sudah tercium bau jahenya. Jangan lupa anak-anak diaduk ya, agar gulanya larut. Sudah tercium bau jahe serai. Aduh, ini anak-anak kalau mau diminum boleh menggunakan sendok langsung, tapi jangan lupa ditiup dulu atau disaring ya, agar aman ya. Nah, boleh ditutup dulu supaya sari-sari dari jahe dan serai bisa larut ke dalam minuman. Minuman kita sudah selesai dibuat. Kita tunggu sebentar, nanti kita nikmati bersama-sama supaya tubuh kita jadi hangat. Selamat mencoba anak-anak. Anak-anak, tadi kita sudah berjalan-jalan di Taman Edward Michaelis. Bagaimana perasaan anak-anak? Wow, tadi kita sudah mengenal berbagai macam tanaman. Ada tanaman pohon, buah, ada tanaman sayur-sayuran, ada tanaman hias, ada tanaman obat. Bagaimana ya caranya untuk supaya tanaman itu bisa hidup subur? Anak-anak, tadi kita sudah melihat banyak tanaman agar tumbuh menjadi tanaman yang sehat, tanaman yang baik. Maka silakan anak-anak memeliharanya setiap hari dengan cara menyiram, memberi pupuk, mengolah tanahnya agar tanaman yang ada di sekitar anak-anak yang memang sengaja anak-anak pelihara dapat tumbuh dengan subur. Anak-anak, Tuhan sudah menciptakan semua tanaman yang berguna bagi setiap orang. Baik sayur, buah, di mana tanaman itu semuanya sungguh dapat menyehatkan tubuh kita semua. Untuk itu anak-anak, mari kita bersyukur. Kita akan berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Anak-anak, mari kita siapkan hati juga pikiran kita. Tangannya dilipat, kita akan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk bimbingan-Mu pada hari ini. Kami boleh belajar, juga bermain dengan tanaman yang sudah Engkau ciptakan. Semoga tanaman ini sungguh dapat kami pelihara dan sungguh menjadikan kami menjadi sehat. Kami mohon berkati kami anak-anak-Mu, juga mama papa kami, agar kami di saat ini, di saat pandemi ini, boleh tetap sehat.
Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Bapak Edward Michaelis, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa lain waktu. Dadah.